A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ketemu kita dalam kajian live kita, pembahasan kitab Ibranatul Ahkam. Pada kali ini bahasan kita yaitu pada bab etika atau adab dalam membuang hajat. Pada kajian live kali ini, mohon maaf saya di tempat yang terbuka. Saya live di tempat terbuka di mana profesi saya saat ini adalah dagang. Ya, dagang sambil nunggu dagangan kita. Yang kita jual adalah nasi kepal dan juga pempek. Nasi kepal satu bungkus harganya Rp5.000. Seperti yang Bapak-bapak lihat di sini ada nasi kepal, ada pempek. Kami bertempat di perumahan Binong Permai, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Gimana, Kom? Iya. Iya. Jadi mohon maaf nanti kalau ada terjadi interval atau istirahat sebentar. Karena posisi kita sedang dagang. Terlanjutkan kajian kita dalam adab atau etika dan membuang hajat. Pada hadis yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wa du'a khatamahu. Akhrajahul arba'ah wa huwa ma'lul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke kamar mandi selalu melepaskan cincinnya. Hadis riwayat imam yang 4 yaitu Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Tapi hadis ini maklul. Mana hadis? Asma Allah yang maha suci lagi maha tinggi harus dihormati dan diagungkan. Begitu pula semua yang di dalamnya terdapat sebutan Allah. Karena itu hal tersebut tidak layak kecuali pada tempat yang suci. Demi memelihara hal tersebut dari penghinaan dan kotoran, adapun tempat membuang hajat sesungguhnya tidak pantas bagi zikrullah atau mengingat Allah, dan tidak pula bagi pakaian yang di dalamnya terdapat sebutan atau tulisan Allah, misalnya cincin. Tidak pantas pula dipakai di dalam tempat yang dianggap kotor. Karena itu Nabi SAW selalu melepaskan cincinnya apabila memasuki kamar mandi atau WC. Mengucapkan selamat bergabung yang dengan kami. Kembali kami katakan bahwa
Saat ini kita live di tempat yang terbuka sambil saya menunggu dagangan saya nasi kepal dan pempek. Jadi profesi saya jualan nasi kepal dan pempek. Berada di perumahan Binong Permai, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Kita lanjutkan dari kajian hadis kita yang telah kita bacakan tadi. Analisis lafaz. Pada lafaz hadis yang telah kita bacakan tadi, pada lafaz al-hajjah, kata kiasan yang pengertiannya menunjukkan kepada buang air besar atau buang air kecil. Pada lafaz idza dakhalal khala, mana yang dimaksud ialah apabila hendak memasukinya. Akhala adalah nama tempat yang disediakan untuk membuang hajat. Dinamakan khala karena seseorang sendirian. Pada lafaz wadoa, khotamahu, mencabut cincinnya dari jari tangannya dan meletakkannya di luar kamar kecil untuk menghormati asma Allah. Ya. Pempek sama nasi kepal. Ini pempek. Ya. Iya, luar biasa. Banyaknya manusia dan 166 kali. Ini es, Kak. Pempek. 10.000. Di rumah ya? Ya biarlah. Bentar. Bentar ya, kita jualan dulu. Pempek. Disalahkan. Iya. Iya, iya, udah apa? Udah. Ah. Udah. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi, saudara-saudara, tadi ada yang beli pempek 10.000, ya. Kelanjutkan pada kajian kita tadi, masih pada analisis lafaz. Pada lafaz wadoa khotamahu, yaitu Rasulullah SAW mencabut cincin dari jari tangannya dan meletakkannya di luar kamar mandi untuk menghormati asma Allah dan nama Rasulnya dari tempat yang kotor, karena pada cincinnya terukir kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi pada cincin Rasulullah ada kalimat Muhammad Rasulullah. Maka itu menghormati lafaz Allah dan Muhammad Rasulullah, itu Rasulullah sebelum masuk kamar mandi dia meletakkan cincinnya.
terlafaz bahwa ma'lulun. Hadis ini ma'lul karena melalui riwayat Hammam dari Ibnu Juraid, dari Az-Zuhri, dari Anas. Para perawi semuanya berpredikat suka sama saya. Tapi Ibnu Juraid tidak mendengar langsung dari Az-Zuhri, melainkan melalui Ziyad Ibnu Sa'ad dari Az-Zuhri dengan lafaz yang lain, yaitu Nabi SAW membuat cincin dari perak lalu beliau meletakkannya. Fikih hadis dari hadis yang telah kita baca tadi bahwa Rasulullah SAW meletakkan cincinnya atau melepaskan cincinnya dari jarinya ketika masuk ke kamar mandi. Fikih hadis di sini satu, disyariatkan menjauhkan diri ketika buang hajat agar apa yang ia buang tidak terlihat atau terdengar. Karena berdalilkan lafaz al-khala. Karena sesungguhnya lafaz al-khala itu mutlak untuk tempat yang sepi atau tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Dua, disyariatkan memelihara segala yang mengandung asma Allah dan segala nama yang layak diagungkan dari tempat-tempat yang suci. Ya. Jadi nama-nama yang diagungkan, lafaz Allah serta lafaz-lafaz yang diagungkan kita harus pelihara di tempat yang suci, yang memang kedudukannya suci, bukan tempat yang kotor. Sedangkan WC adalah masuk dalam tempat yang kotor. Ya. Kita tidak boleh membawa suatu hal yang mengandung lafaz Allah. Hadis yang selanjutnya, hadis kedua dari Anas radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu sab'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak memasuki kamar kecil WC sering berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Makna hadis dari hadis yang telah kita baca tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari godaan setan untuk menampakkan suatu bentuk ubudiyah serta memberikan pelajaran kepada umatnya. Sekalipun diri beliau telah dipelihara dari ulah manusia dan jin. Membaca isti'adzah atau perlindungan ketika hendak memasuki kamar kecil disebut secara khusus. Karena biasa setan menghadiri tempat-tempat tersebut. Mengingat di tempat-tempat itu tidak pernah disebut nama Allah. Dengan demikian, mengucapkan isti'adzah atau perlindungan sebelum memasuki kamar kecil merupakan upaya melindungi diri dari setan. Karena setan bisa lebih menguasai manusia di kamar kecil dibandingkan dengan tempat lainnya. Mengingat pada saat itu, para malaikat menjauh dari manusia. Padang pasir akan menjadi tempat tinggal yang menyenangkan bagi setan dengan adanya orang yang keluar buang hajat di sana. Kembali kami ucapkan selamat bergabung di room kami, di channel kami. Pada kali ini kami ingatkan kembali bahwa kita ada live di sini dengan kajian kita membahas Antul Ahkam pada bab adab atau etika ketika membuang hajat. Dari hadis yang kita bacakan tadi, analisis lafaz. Lafaz idza dakhal khala, maksudnya apabila hendak memasuki kamar kecil. Karena tidak boleh mengucapkan dan setelah berada di dalam. Al-khala sendiri artinya tempat sunyi yang disediakan untuk buang hajat. Apabila seseorang buang hajat di padang pasir, hendak buang hajat di padang pasir, maka yang mengucapkan doa yang disebutkan dalam hadis hendak duduk buang hajat. Ya doanya seperti tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi
wal khaba'is. Pada lafaz a'udzubika itu ya siap, makasih kong. Pada lafaz a'udzubika adalah maknanya enggak salah ada. Aku berlindung dengan pemeliharaanmu. Pemeliharaanmu. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Khubsi yaitu para setan laki-laki. Lafaz ini adalah bentuk jamak dari kata al-khabisi. Al-khabais artinya setan perempuan. Lafaz ini adalah bentuk jamak dari al-khabitha. Ya, sama-sama kok. Fikih hadis, dari hadis yang telah kita baca tadi, masuk kita ke bagian fikih pada kitab Ibaratul Ahkam ini. Satu, kembali kepada Allah dan memohon perlindungan kepadanya dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan ketika hendak membuang hajat. Dua, telah terbukti bahwa tempat-tempat untuk membuang hajat selalu didatangi oleh setan. Roh mereka kotor lagi jahat. Oleh karena itu tidak layak baginya kecuali di tempat yang kotor. Orang-orang yang mengetengahkan hadis disebut Imam As-Sabah, yaitu imam yang tujuh, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Jadi ketika kita membuang hajat, maka Rasulullah perintahkan kita untuk mengucapkan atau berta'awudz, berlindung diri kepada Allah dari godaan setan. A'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga pada bab etika dalam atau adab membuang hajat. Dari Anas menceritakan hadis berikut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu. Waalaikumsalam. Lagi live. Bisa nunggu. Lagi live saya ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan mimma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kamar kecil, sedangkan aku dan seorang pelayan yang sebaya denganku membawa sebuah wadah yang berisikan air dan sebuah tombak pendek. Lalu beliau membersihkan dirinya dengan air itu. Hadis muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berderajat sahih. Hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah radhiyallahu an menceritakan hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudil idawata pantolako hatta tawara anni faqada hajatahu, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah sewadah air, kemudian beliau pergi hingga tak terlihat lagi olehku. Lalu beliau menyelesaikan buang hajatnya. Hadis muttafaqun alaih, sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis tersebut sahih. Makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar yang bijaksana dan pendidik yang besar. Beliau telah mengajarkan inti etika kepada kita. Beliau tidak pernah meninggalkan suatu kebaikan pun, baik yang besar maupun yang kecil, melainkan beliau ajarkan kepada kita.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang etika dalam menunaikan hajat atau membuang hajat, baik hajat kecil maupun hajat besar. Antara lain beristinja dengan air, sebab air mempunyai daya cuci yang lebih kuat. Kemudian menyediakan sesuatu untuk membersihkan najis, berupa air atau batu. Etika lainnya dalam hal ini ialah diperbolehkan menyuruh anak kecil untuk mendatangkan barang-barang tersebut dan dianjurkan menjauh dari keramaian dikala membuang hajat dengan memakai penutup agar tidak kelihatan. Analisis lafaz pada lafaz hadis yang telah kita bacakan tadi, pada lafaz al-khala, yaitu tempat yang sepi, akan menuju ke tempat tersebut untuk menunaikan hajatnya atau buang air. Pada lafaz gulamun, anak yang usianya sekitar 7 tahun. Nahwi, artinya sebaya denganku. Suatu pendapat mengatakan bahwa dia adalah Jabir radhiyallahu an. Tapi menurut pendapat yang lain adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Lafaz idawah, yaitu wadah yang tidak begitu besar, terbuat dari kulit, digunakan untuk membawa air. Lafaz anazah, yaitu tombak pendek. Hal ini sering dipakai oleh Rasulullah SAW sebagai pembatas ketika sholat dan sebagai penutup di tempat buang air. Lafaz al-istinja, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan dengan membasuhnya dengan air. Fikih hadis 1. Keutamaan berkhidmat kepada orang-orang yang besar. 2. Dianjurkan menjauh dari keramaian orang ketika membuang hajat. 3. Seorang yang utama boleh menyuruh salah seorang dari sahabatnya untuk keperluannya. 4. Diperbolehkan menggunakan wadah untuk wudhu dan mempersiapkannya sesuatu, berupa batu atau air, untuk membersihkan najis sebelum menunaikan hajat atau air. 5. Disyariatkan beristinja memakai air. Air lebih sangat disarankan daripada hanya mengandalkan batu, mengingat air mempunyai daya pembersih yang paling baik untuk membersihkan dan melenyapkan ain najis dan bekasnya. Menurut pendapat jumhur ulama, yang paling baik ialah menggabungkan antara air dan batu. Pertama, menggunakan batu terlebih dahulu untuk meringankan najis, kemudian memakai air untuk menghilangkannya secara keseluruhan. Ya. Jadi pada hadis yang ketiga dan 4 ini, Rasul mengajarkan bagaimana istinja, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan dengan air dan juga dengan batu. Saya mengucapkan selamat bergabung di room kami. Pada kali ini kita room di luar ruangan. Ya, karena kan saya ada punya usaha sambil menjaga usaha saya, yaitu jual atau dagang nasi kepal dan pempek. Yang ingin nasi kepal atau pempek silakan di Perumahan Binong Permai, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Tepatnya di samping Tiki sebelum Pospol Binong. Yang ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita lanjutkan hadis yang kelima pada bab etika membuang hajat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ittaqul la'inaini alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au dhillihim." Rawahu Muslim. Peliharalah diri kalian dari dua perbuatan yang mendatangkan laknat atau kutukan, yaitu orang
yang membuang hajatnya di jalan yang dilalui oleh orang banyak dan di tempat bernaung mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan selanjutnya dari Imam Abu Daud menambahkan lafaz al-mawarid dalam riwayatnya melalui Mu'az radhiyallahu anhu, bunyi hadisnya seperti berikut. Ittaqul mala'ina thalathah al-baraza fil mawarid wa qari'atit tariq wa dhilli. Peliharalah diri kalian dari 3 hal yang mendatangkan laknat, yaitu buang air di sungai, di tengah jalan, dan di tempat bernaung. Menurut riwayat yang ketengahkan oleh Imam Ahmad melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah disebutkan atau ditambahkan atau di tempat berkumpulnya air. Akan tetapi pada kedua riwayat ini terdapat kedhaifan. Imam Tabrani telah mengetengahkan hadis yang mengandung larangan membuang hajat di bawah pohon yang berbuah dan di pinggir sungai yang mengalir. Hadis ini diketengahkan melalui hadis Ibnu Umar radhiyallahu an dengan sanad yang dhaif. Makna hadis: syariat yang bijaksana selalu memperhatikan kehormatan manusia agar manusia jangan serupa dengan hewan, karena manusia adalah makhluk utama. Oleh sebab itu, syariat tidak membiarkan manusia kencing di air yang mengalir. Air yang mengalir ada kalanya diperlukan untuk minum. Selain itu, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan terkena penyakit yang dikenal dengan nama balharsia. Maaf, udah tanyakan ya? Iya. Boleh, Wahyu, mau dari dulu. Oh, silakan. Manusia dilarang pula membuang hajat di tempat duduk orang banyak atau di tempat jatuhnya buah-buahan yang dapat dimakan. Terima kasih Bapak Zal yang sudah tap-tap layarnya. Syariat memperingatkan kita dari perbuatan yang mendatangkan kutukan hingga dapat terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Analisis lafaz. Pada lafaz ittaqu berasal dari lafaz al-wiqayah, artinya memelihara diri. Pada lafaz al-la'ina ini 2 hal yang mendatangkan laknat, artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Pada lafaz yatakhalla fi tariqin nas, dia buang air besar di jalan yang biasa dilalui orang, karena sesungguhnya bau kotoran akan mengganggu mereka yang membuat mereka merasa jijik. Hati-hati ya, buang hajat, apalagi yang laki-laki suka kencing sembarangan, nggak tahu itu di jalan, nggak boleh buang hajat di jalan atau sembarang tempat, atau menyebabkan tempat itu menjadi bau karena kotoran kita, kencing kita, nggak boleh. Hal ini bisa mendatangkan laknat Allah. Ya, ini khususnya buat laki-laki. Hati-hati. Falafaz zillihim, yang dimaksud dengan zilun ialah tempat bernaung orang untuk beristirahat. Falafaz al-baraj, mana asalnya ialah tempat yang luas, kemudian dipinjam untuk memberikan pengertian buang air besar. Karena kebiasaan orang dikala membuang hajat besar ialah di tempat yang luas dan jauh dari keramaian manusia. Pengertian lafaz al-mawaris adalah bentuk jamak dari lafaz maurid, artinya tempat yang didatangi oleh manusia untuk mengambil air, baik berupa mata air ataupun sungai. Nah, nggak boleh kencing di tempat mata air atau sungai kecil yang mengalir airnya, yang mana air sungai kecil tersebut merupakan menjadi kebutuhan manusia untuk mengambil air untuk minum atau yang lainnya.
Ingat, hal tersebut bisa mendatangkan laknat Allah. Kemudian pada lapas qori, akid qori, jalan lebar yang biasa dilalui oleh pejalan kaki. Jalan yang lebar juga yang biasa dilalui pejalan kaki dari tempat-tempat yang biasa dilewati pejalan kaki atau manusia yang menyebabkan bau karena pesing atau bau yang lain karena hajat. Hati-hati di sini, ketika kita buang hajat di tempat-tempat tersebut bisa mendatangkan laknat Allah. Parlaras asjarul musmirah, itu pohon yang berbuah, yang buahnya dimakan manusia. Nggak boleh buang hajat di bawah pohon yang mana buahnya dimakan oleh manusia. Fikih hadis 1. Dilarang membuang hajat di jalan umum dan tempat bernaung manusia, karena hal tersebut akan membuat kaum muslim terganggu oleh najis, kotoran, dan baunya ketika mereka lewat dan duduk di situ. 2. Dilarang membuang hajat besar pada sumber air dan sungai. Begitu pula tempat berkumpulnya air seperti balong dan telaga. Rasulullah SAW telah melarang pula kencing di depan pintu masjid. 3. Larangan membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. 4. Islam sangat memperhatikan kebersihan, kedisiplinan, dan memelihara sarana kepentingan umum. Perawi hadis Mu'adz ibnu Jabal ibnu Amr al-Ansari al-Khazraji, nama julukannya yaitu Abu Abdurrahman al-Madani, masuk Islam ketika berusia 18 tahun, yaitu dalam perang Badar dan peperangan lainnya. Nabi SAW mengutusnya ke negeri Yaman sebagai qadi dan pengajar. Dia termasuk orang yang menghimpun Al-Quran. Nabi SAW pernah bersabda tentang keutamanya, ya'ti Mu'adz yaumal qiyamati imamal ulama. Kelak di hari kiamat, Mu'adz datang sebagai imamnya para ulama. Semua hadis yang diriwayatkannya berjumlah 157 buah. Dan dari kalangan sahabat yang mengambil riwayat darinya ialah Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sedangkan dari kalangan tabi'in ialah Amr Ibnu Maimun dan Abu Muslim Al-Khawlani, Masruf, serta banyak lagi yang lainnya. 18 Hijriah dalam usia 33 tahun. Orang yang mengetengahkan hadis Imam Tabrani, seorang imam dan al-hujjah. Nama julukannya yaitu Abul Qasim. Sedangkan nama aslinya ialah Sulaiman ibnu Ahmad at-Tabrani. Lahir pada tahun 260 Hijriah. Para imam memujinya, dan ia termasuk ulama terkemuka di dalam bidang hadis, serta dikenal sebagai orang yang jujur bagi terpercaya. Ia hijrah untuk menuntut ilmu ke negeri Syam, dua tanah suci, Mesir, Baghdad, Kufah, Jazirah, serta tempat lainnya, dan telah meriwayatkan hadis dari 1000 orang guru atau lebih. Ini tentang Imam Tabrani, ya, meriwayatkan dari 1000 orang guru, bahkan lebih, gurunya aja lebih dari 1000 Imam Tabrani. Luar biasa. Terima kasih yang telah bergabung dalam channel kami, dalam room kami yang live. Sini kita sedang live. Pada live kita kali ini adalah kajian dari kitab Ibanatul Ahkam. Kajian kitab Ibanatul Ahkam dalam bab etika dalam membuang hajat, baik hajat yang kecil atau hajat yang besar, ya. Jadi buang air kecil dan buang air besar. Terima kasih yang telah cek layar,
Mudah-mudahan semua yang hadir telah menyempatkan diri hadir di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan dari sini semua diberikan kesehatan serta diberikan rezeki yang lancar. Kembali kita lanjutkan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Pertemuan kali ini hadis yang ke-6. Dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza taghawwatar rajulani fal yatawara." Suaranya nggak kedengaran. Zatawata rajulani falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsa fa innallaha yamkutu ala dzalik. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Sakan wa Ibnu Qatani wa huwa ma'lul. Apabila dua orang laki-laki buang air besar, hendaknya keduanya saling menutupi dirinya masing-masing agar tidak kelihatan oleh temannya, dan janganlah keduanya berbincang-bincang, karena sesungguhnya Allah murka terhadap perbuatan itu. Dari riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Sakan dan Ibnu Qatani. Makna hadis: Islam adalah agama yang menganjurkan bersikap malu dan memelihara kehormatan atau harga diri. Bahkan merupakan agama teladan bagi kehidupan sosial. Islam melarang membuka aurat, memandang serta memperlihatkannya dengan cara buang air besar bersama-sama. Islam pun melarang berbicara sewaktu buang air besar. Semuanya itu dilarang untuk menghindarkan manusia dari perbuatan yang menyerupai hewan. Allah Subhanahu wa taala amat murka bila ada orang yang melakukan hal tersebut. Analisis lafaz. Pada lafaz hadis yang telah kita bacakan tadi, pada lafaz taghawwatar rajulani, itu dua orang lelaki menunaikan hajatnya bersama-sama. Penyebutan dua lelaki di sini bukan merupakan ikatan, melainkan hanya prioritas saja. Dengan demikian pengertiannya mencakup dua orang wanita, lelaki dan wanita, anak kecil dan dua laki dan anak kecil serta wanita. Jadi semua manusia, baik wanita kecil atau besar, laki kecil atau besar, semuanya ketika dalam buang hajat jangan pernah sama-sama memperlihatkan diri. Boleh. Jadi sama-sama di tempat yang tersembunyi, ya. Dan hendaknya mereka berdua saling menutupi dirinya. Dilarang berbincang-bincang atau ngobrol ketika sedang buang air besar. Fikih hadis 1. Wajib menutup aurat. 2. Makruh berbicara sewaktu menunaikan hajat, sebab hal tersebut akan menyebabkan kemurkaan Allah. Karena itu Nabi SAW tidak mau menjawab salam. Padahal salam wajib dijawab ketika ada seorang lelaki lewat dan menyalaminya ketika beliau sedang buang air kecil. Murka Allah yang dikaitkan dengan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa peringatan syariat terhadap hal itu cukup keras. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah kajian kita pada kali ini pada bab etika membuang hajat, baik hajat kecil atau hajat besar, baik buang air kecil ataupun buang air besar. Insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita pada pertemuan yang selanjutnya. Kembali kami informasikan bahwa di sini kami live secara outdoor atau di luar ruangan. Mohon maaf jika suaranya kurang jelas.
atau banyak suara-suara lain yang mengganggu, saya sambil nunggu dagangan saya, ya, saya dagang nasi kepal dan tempe yang berada di perumahan Binong Permai, Kelurahan Binong, Kecamatan Curup, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ya, kita akhiri sampai sini. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa nabatila batila warzuqna tinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.